Oke, selamat selamat siang. Kalau sore, selamat sore. Kalau pagi, selamat pagi. Malam, selamat malam. Oke, kita akan bahas masalah bot game Crash ya di sini. Kita akan bahas game Crash di PC Game. Oke, ini adalah tampilan dari botnya ya. Ini tampilan dari botnya. eh kita lihat dulu. Oke. Kita ada setting, nih ada menu ya. Kita akan ulangi dari awal ya. Kita ulangi dari awal. Kita akan coba untuk bagaimana cara penggunaan bot ini. Ini sudah kita stop, kita close dulu. Oke. Botnya ini kita kasih nama bot crashnya. Kita buka bot crashnya. Nanti kalau ada yang modul kita akan share. Kita buka dulu botnya. Untuk bot ini syaratnya adalah kita buka notepad dulu. Right. Oke, syaratnya adalah kita tulis di sini. Syarat pertama adalah Windows mini Windows Windows ya. Versi Windows 10 atau 11. Oke. Kemudian harus install Framework. Nah, Net Framework ini kita coba di sini apa namanya? Net Bagi Framework. Net Framework ya, Net Framework yang Net from Framework ya, Net Framework, Net Framework itu minimal 8.0. Oke. Oke, itu aja yang harusnya. Kemudian ada VPN karena basic game di, di blok bisa pakai Turbo VPN, beli di Shopee ada, kemudian ada NordVPN atau VPN lain yang mungkin ada di Indonesia. Mungkin ini aja. Kemudian ada akun BC Game. Oke, kemudian ada saldo. Oke, mungkin itu yang perlu diperlukan ketika apa namanya bot ini bisa berjalan. Oke, kita ada versi Windowsnya, Windows 10 atau Windows 11. Sebenarnya Windows 8 juga bisa. Dan frameworknya kita pakai 8.6, kita pakai VPN, kita pakai VPN Turbo. Ini kita pakai VPN Turbo. Oke. Kemudian kita punya akun PC Game dan saldo. Oke, kita akan buka botnya ya. Oke, saya terus lagi, sorry. Install aplikasi Crash PC Game. Aplikasi buat Crash PC Game. Oke. Oke, mungkin itu yang kita siapkan. Ini kita sudah ada install. Kita buka menunya. Di sini ada menu PC Crash Bot. Oke, versi 1.04. Tampilannya seperti ini awalnya. Ah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk cek dulu ini di atas ini ada lisensinya berapa hari, berapa minggu ada ekspedisi berapa, nanti bisa kontak, nanti harganya bisa kontak-kontak juga dengan tim marketing atau dengan saya langsung. Kemudian yang langkah pertama yang ditulis dari yang ada pilihan versi 1 sama versi 2. Versi 1 itu 1.0.0 titik 2 ya. Kita pakai versi 2, pakai yang terbaru. Kemudian alamatnya ini mengarah ke alamat web BC Game di menu game. Jadi nanti webnya ini kan aplikasi ini sistem botnya. Kemudian eh, BC Game-nya kita masukkan ke dalam kotak di sini. Jadi ini fungsinya nanti adalah keyboard mouse otomatis seperti itu. Kita pakai keyboard mouse otomatis sebenarnya. Tapi kita bisa keyboard mouse otomatis kita bisa melakukan settingan seperti bot-bot disk yang sebelumnya pernah saya eh, muncul ya, pernah muncul ya, banyak yang muncul basic yang ada settingannya di situ ya.
Oke, kita ketik di sini alamatnya bisa bcgame.ai. Belakangnya harus ada game garing crash ini ya. Kita masuk ke basic game crash. Kalau di Foul ini sebenarnya otomatis untuk profit berapa pindah ke Foul atau ke dompet simpanan ya. Cuma ini tidak dipakai karena versinya harus Windows. Ini nanti terkendala di masalah resolusi. Biasanya kalau resolusinya tinggi ini bisa masuk ini. Cuma ini karena resolusi tak buat resolusinya kecil ini resolusinya tidak muat. Jadi saya ini dihilangkan aja atau tidak perlu dipakai dimunculkan seperti ini tidak masalah. Bebas ya. Kosongnya juga tidak apa-apa. Langkah pertama setelah dibuka pertama harus diaktifasi dulu mau 1 hari 2 hari 1 minggu atau 1 bulan. Nanti yang mau apa namanya mau eh, mencoba tester bisa kita kasih tester 2 hari gratis ya. Oke, awal langkah berikutnya adalah kita save koordinat. Maaf agak suaranya agak anu ya bindeng agak sakit ya. Oke, setelah kita save di sini, kita save menu di save ini, kita masuk ke kontrol. Ini ada menu setting, kontrol, akun, bird log, dan database. Oke, habis itu setelah masuk ke kontrol, kita akan masukkan webnya basic game tadi yang ada di menu ini, di sini, ini. Kita akan masukkan ke dalam kotak ini. Bagaimana caranya? Kita klik launch. Nanti dia akan muncul di sini. Oke, ini kan muncul sudah. Setelah muncul di sini, ini akan kalau nanti tidak posisinya tidak login. Contoh ini posisi tidak login ya. Ya logout dulu, logout dulu. Posisinya kita launch seperti ini. Jadi ketika kita save di sini, kemudian kita kontrol kita launch, dia muncul di sini. Berarti langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan login dulu. Oke, oke kita login dulu. Oke, kita akan masukkan kodenya. Oke, kita sudah masuk. Kita sudah masuk ke ini USDT kita buat rupiah. Nah, kemudian karena tadi belum login, kita kembali lagi ke sini. Kita akan save lagi ulang. Kita akan reload lagi ya. Tuh. Oke, setelah selesai berarti kan ini valid, 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 valid ya. Setelah valid seperti ini, kita akan launch lagi untuk mengecek saldo. Oke, oke. Nah, di sini ada saldonya USDT karena kita pakai USDT ini karena kita deteksi dengan rupiah. Kita main dengan hitungan rupiah. Sebenarnya kalau USDT juga kita bisa main CJ USDT. Ini USDT kita bisa pakai settingan USDT. Kita akan pakai settingan rupiah karena ini kita view-nya tadi kita currency-nya di sini adalah di rupiah ya. Ya, ini di sini view currency kita di rupiah. Oke. Kita main di setting rupiah. Ini muncul gambarnya Indonesia berarti masalah rupiah. Setelah masuk ke kontrol, itu kita akan cek di akun sudah oke, sudah masuk, ini sudah username-nya. Baru kita akan masuk ke bot. Langkah selanjutnya setelah tadi kita masukkan melalui kontrol tadi webnya basic game kita masukkan ke kotak di sini. Kita akan kita akan sinkronkan settingan bot dengan eh, web basic game di sini. Bagaimana caranya? Kita klik start listener. Oke. Nanti dia di sini kalau sudah muncul oke. Nah, ini sudah yes, listener aktif yes. Berarti ini sudah sinkron dengan di sini.
Maka kita akan ambil datanya yang sudah ada, yang ada di sini. Kita ambil, kita geser ke bawah, kita ada namanya historis di sini. Historis yang keluar ya, yang keluar seperti ini, yang di belah sebelah ini. Nah, ini yang ada historisnya. Kita ambil get historis, kita ambil historisnya. Nah, setelah kita klik get historis ini, akan muncul di menu historis di sini. Nah, ini. Oke, di menu historis. Setelah muncul di menu historis ini, kita baru kita akan lakukan konfigurasi. Ini sudah selesai, kita start di sini, kita ambil data, kita konfigurasi. Ambil datanya tadi di mana? Bisa dilihat di mana? Di historis di sini. Hitungannya di mana? Coba kita lihat di statistik di sini. Ah, ini sudah muncul berapa kali merahnya, berapa kali hijaunya, berapa kali kuningnya. Kalau merah itu 1 sampai dengan 1,99. Kalau hijau itu 2 sampai dengan 9,99. Kalau kuning itu ini dari data 52, 58 ya. Dari data 58. Kalau kuning itu berarti di atas 10. Dan bisa di datanya bisa diambil di sini. 1 sampai 24, 125 sampai ini jumlahnya ada. Ini datanya. Berarti keluar di atas 75 itu hanya satu kali. Keluar di antara 10 sampai 24,99 itu ada 4 kali. Ini contohnya. Dari kita data statistik tadi. Oke. Setelah itu kita akan masukkan konfigurasi. Contohnya ini kita saldonya 4.600. Kita pakai rupiah. Oke. Bed pertama adalah contohnya. Nah, kita akan belajar di sini masalah single dan multi dulu ya. Ini sudah saya jelaskan awalnya kita sudah jelaskan di bagaimana narik web BC ke bot. Kedua, kita mensinkronkan antara bot ke BC game dan yang berikutnya kita akan membahas apa itu multi dan apa itu single yang biasa ada di bot-bot bis ya. Oke, kita akan buka dulu. Ini kita buka, oke. Ini tampilan di eh, apa namanya basic gamenya. Kalau di menu ini menu ini, jadi total profitnya di sini minta muncul. Kemudian ini adalah target out ODD-nya. Kalau di menu apa namanya dash itu ada C-nya, di sini ada tembakannya. Di sini kita hasilnya historisnya di sini. Oke, kita next. Nah, apa itu single dan multi? Kalau single itu setiap satu kali transaksi ini keluar itu satu satu single. Jadi ini hasil dari multi ya. Cuma perhitungan setiap satu ini keluar itu single. Jadi single itu di menu number bed di sini ya. Sorry sorry ini sorry sorry kita geser ke bawah number bed. Oke. Bagaimana apa hubungannya number bed dengan single dan multi? Kalau single itu kita akan munculkan di sini adalah satu. Di sini adalah satu. Itu single. Kalau ini single berarti multi multi ini tidak berfungsi. Ini tidak berfungsi. Kalau ini dua berarti sudah multi. Berarti dua itu dari mana? Berarti hitungannya dua itu dari ini kan ada 3 4. Berarti ini kan multinya 4. Dihitung dari totalnya 1 2 3 4, 1 2 3 ketika hijau dan merahnya itu berapa? Apakah plus, apakah min, apakah eh, profit atau loss ya? Jadi ini ada historisnya. Ini tembakan pertama ini data 6.000 kita perbesar dulu. Nah, ini ada tembakan pertama adalah 6.000, 11.099 dan 21.000. Nah, ketika ini kalah ya, ketika tembak 6.000 kalah,
dia akan ngejar ke 11.000, dia akan mengejar ke 21.000. Nah, ini sudah close. Karena apa close? Karena target profitnya sudah tercapai. Jadi dia sudah clear satu putaran sudah clear. Dia akan muncul di sini antara 3 4. Artinya dalam 4 putaran ini sudah 3 kali putaran sudah hijau atau profit sudah target profit. Kalau di sini satu berarti ini kan 1 4. Artinya tembakan pertama itu contohnya ini tembakannya 6.000, dia dapatnya 3.000 sudah close, dia sudah target profit di sini dengan target 3.420. Kalau single berarti ya tembakannya adalah contohnya 3.000, 6.000, 11.000, 21 naik terus sampai eh, targetnya apa? Target profitnya hijau, kira kembali, win atau kembali. Lah ini di sini multinya tidak berfungsi, yang berfungsi adalah di singlenya. Kalau di multi berarti yang berfungsi adalah yang di dalam 4 tadi, di dalam ini berarti ini. Ini saya buat contoh ini 100% naik. Ketika loss naik 100%. Jadi ketika tembakan pertama 6.000, 6.000 ya, dia kalah, 6.000 kalah ya. Nah, dia akan nembak 2 kali lipatnya adalah di 11.999 ini ya. Atau 12.000 lah. Dibulatkan 12.000 nembaknya. Naik 100%. Ketika kalah dia naik 24.000. Nanti kalau ini ternyata ini profit dia sudah cover. Kalau dia loss berarti dia akan menaik lagi ke 48.000. Kita akan cek di menu bot. Oke. Nah, di sini menunya. Nanti ketika bednya ini munculnya merah, di sini ada merah ya. Kita coba di ada merahnya. Enggak ada ya. Nah, di sini ketika ada merah, di sini munculnya merah, totalnya berapa? Kan di total dari 4 kali transaksi tadi merah, maka dia akan berhenti. Setelah berhenti itu, apakah dia akan mengejar lagi ataukah dia tidak mengejar lagi? Nanti akan tergantung dari settingan yang ada di menu ini, di menu konfigurasi ini. Oke, kita akan lanjutkan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan coba Excel ya. Tadi kita naiknya tembakan pertama ada kita akan contohkan bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa. Tapi kita akan contohkan di sini karena ini saya pakai. Di sini ada number bednya adalah 4 atau multinya 4 kali putaran ya sekali satu. Ini satu ya. Ini satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini satu putaran atau satu kotak satu maksimal ya maksimal. Maksimal sampai target. Kita akan coba ini 4. Berarti kita akan hitung di sini 4. Akan dihitung di sini 4. Kita tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, tembakan keempat. Nah, kita bisa buka di sini contohnya ini. Contoh tembakan pertama adalah 1.000. Tembakan pertama 1.000. Naiknya adalah 100%. Berarti kali 2, berarti 2.000. Tembakan ketiga 6.000. Tembakan keempatnya adalah kita naikkan contohnya ini 1,5 atau dari 6.000 kita naik ke 13,5 ini ya. 13,5 atau kita bet di contohnya kita naikkan di angka 2. Ini bisa diatur ya untuk yang terakhir bet terakhir diatur ini. Ini saya hitung karena ini adalah 13,5 kita naikkan 1,5 artinya 2,5%. 2,5%-nya ketemu kan sorry. Ini saya tembakkan di 13,5 ya. Saya 13,5 totalnya ada loss. Kalau loss 4-4-nya tadi berarti total 22,5. Berarti ini di sini adalah kita akan di 13,5 timbangan keempat maksimal 13,5. Berarti kita bisa memaksi rule di sini dengan hitungan settingan adalah setelah mati 100, tapi tembakan terakhirnya
kita kasih max bednya adalah 13,5 kali X bet. Jadi tembakan terakhirnya adalah dari 6.000 menjadi 13.500 nanti tembakan terakhirnya. Kalau ini dikasih contohnya dikasih 50, dia tidak berfungsi sebenarnya karena dari dari 4 tadi, dari kenaikan tadi 6.000, dari kenaikan 6.000 dia naiknya hanya ke 13.500. Ke 6.000 berarti dia naiknya ke 12.000 di sini nanti. Kalau ini kita isi dua, sorry, ini berarti ini 12.000 nih. Dua kali 12.000 atau untung rugi 21.000. Ini kalau kita pakai 100% ya. Nah, di sini kita naikkan di 13,5. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau hasilnya dari empat-empatnya itu merah, kita bisa naikkan contohnya 500% berarti naik berarti 6, 12, 36, 81 rugi 135. Jadi rugi pertama adalah 22.500, rugi kedua adalah 135 jika terjadi merah berturut-turut dua kali. Ini hitungannya. Kalau ini saya pakai multinya, kita langsung praktekkan saja. Kita bisa naikkan juga contohnya ini di di saya ulangi, coba saya naikkan dulu ini. Ini enggak usah di nol. Contoh ini dinaik di 18.000. Berarti ruginya adalah 27.000. Kita coba di 18 di sini. 18 ya. Max bednya adalah 18. Oke, kita akan coba. Nanti martinya kita buat 100. Kenapa? Dari 6.000, contohnya 6.000 kita tembak 5.000 aja. Nanti kalau 100 tembakan ke berikutnya kalau merah itu adalah 10.000. Kita pakai 18. Ini settingannya. Kemudian atau kita diturunkan bisa lebih kecil lagi ya. Ini lebih kecil saya coba turunkan di contoh di sudah kita 18 saja coba. Kita akan target. Oke. Targetnya adalah 0,57. Jadi dari tembakan pertama tadi ada 5.000, targetnya contohnya 0,6. Kita buat 0,6. Berarti adalah 3.000. Jadi ketika sudah profit 3.000, di sini bukan target outnya bukan dua, tetapi ini nanti akan berubah-ubah di sini. Target outnya berubah-ubah. Kemudian ada target profit session. Ini usahakan di bawah 0,6 lebih satu ya. Contohnya 0,6, 0,59. Kenapa? Takutnya ketika ini 0,6 di sini 0,6 dia walaupun sudah target dia akan masih ngejar lagi saat sebenarnya contohnya takutnya dia ngejar cuma 100 perak atau 200 perak atau 150 perak dia akan ngejar takutnya pas mengejar itu di sini munculnya satu kita akan loss. Jadi usahakan di sini contoh di sini diisi 7 berarti di sini diisi 6 9 kurangi satu. Kenapa? Untuk menghindari ada pengejaran lagi karena kita akan contohnya ini kita akan apa mengejarnya adalah di menu kita balan ya. Aktif yes. Stop balan yes. Aktif ya ini kita ngejar, ketika kita ngejar dia kita yes. Jadi contohnya merahnya tadi awalnya rugi 20.000, kita harus mengejar naik bednya naik. Kemudian kita harus untung di atas 22.000. Sebelum 22.000 dia akan belum kembali ke bed awal di contohnya di 5.000 tadi. Oke, kita akan lanjutkan. Delay session kita buat nol. Jadi setelah transaksi selesai, jadi setelah transaksi bednya selesai kita langsung open. Kemudian ketika target profitnya 300, 300.000 kita ada delay 10 transaksi. Profit final kita coba 1 juta. Nah ini ketika hijau 8 kali kita akan reset atau loss 2 kali kita juga akan reset kembali ke set awal. Kemudian ada aktif kita contoh saldo di bawah 2,5 juta kita tidak akan melakukan transaksi. Oke.
Yang penting di situ, setelah kita hitung shape, kita akan mohon maaf, pilek. Kita akan coba di sini kita akan turunkan dulu. Target profitnya kita akan turunkan di 5,5 contohnya di sini. Di sini kita buat 5,4. Kita akan bednya di sini. Contohnya kita naikkan di 10.000. Oke. Oke. Setelah itu kita save, kita setting tadi, kita sudah save. Contohnya kita save. Sebenarnya paling aman kita tidak usah ngejar. Kalau ditinggal kita kejar, tapi mati singlenya kita matikan, kita no, nasib. Jadi kalau loss dia tidak akan ngejar naik, tapi tetap resikonya adalah kecil ya. Contohnya tadi di 18 kita coba hitungannya di 18 kalau 10.000 berarti loss pertama adalah 100.000 ya. Kalau 5.000 berarti loss 63.000. Oke, kita akan coba. Setelah kita save di sini, kita ada eh, apa namanya jam. Jamnya jam-jam yang berapa? Contohnya kita matikan di jam 5 sampai jam 6 sore kita matikan. Kalau tidak digunakan kita matikan. Contohnya sekarang jam berapa ini? Jam 2. Jam 2 kita matikan ya. Tinggal klik ini dia tidak akan jalan kita save nanti. Oke. Kemudian ada historisnya tadi yang sudah ada filter. Ini ada filter-filter ini. Kalau ini tidak diisi, jadi setiap transaksi di sini dia akan open terus. Ini ada pola-pola kapan kita open, kita coba pola ini. Nanti ini ada penjelasan. Jadi ini pakai script, scriptnya seperti ini. Nah ini ada request bisa nanti mungkin hari Senin baru bisa request ya. Ini ini punya saya adalah dari historis ini 20 transaksi terakhir 1, 2, 3, 4 sampai dengan 20 ke bawah. Jika ada merahnya 8 dan 10 terakhir ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada dua merah, dia baru open di sini. Dia melaksanakan transaksi. Ini yang punya saya. Kita akan coba lagi, kita akan save konfigurasinya, kemudian kita akan mainkan. Sebelum kita mainkan, kita harus setting koordinat dulu. Kita akan kembali ke menu setting di sini. Kenapa menu setting? Karena tadi kita rubah-rubah, jadi kita harus koordinatkan. Di sini klik di sini, klik kiri, kemudian klik kanan. Ini ada koordinat ini. Koordinatnya adalah koordinat out. Kalau di sini adalah koordinat amount. Yang warna kotak biru di tengah-tengah sini kita klik kanan, kita koordinat button. Yang di hitam ini kita koordinat blank. Baru kita save. Baru ini bisa kita jalankan. Sebelum kita menjalankan, saya biasanya melihat dulu historisnya. Historis polanya adalah seperti ini. Hijau-hijau, merah-merah, merah-merah, hijau-hijau, hijau-hijau. Nah, ini pola-pola ini sangat berbahaya sebenarnya. Ketika satu hijau, satu kuning. Nah, ini ketika sudah ada tiga berturut-turut hijau. Nah, kalau pola-polanya merah, jadi pola seperti ini. Saya buka di sini ada terakhir. Ini pola-pola yang dihindari contohnya satu, 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 satu merah, satu, 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 satu merah. Jadi pola bagus seperti ini, kita bisa ngebom polanya. Polanya di sini. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini kalau ini nanti muncul hijau, kita tunggu dulu muncul hijau. Kita bisa melakukan bad bomb ya, agak besar bisa. Kan ini ada tiga, merah, hijau, merah, hijau. Nah ini dua, berarti kita coba kita akan mengejar dengan tembakan pertama adalah 20.000. Kita save, baru kita akan start. Oke, kita akan start. Nanti ada log di sini. I am ready to started. Oke, kita coba historisnya di sini. Profitnya berapa? Kita akan eh, lihat dan nih. Mungkin ini sambil dilihat, ini langsung saya open agak besar. Open konfigurasinya 20.000. Nah, kalau ini kan merah hijau-hijau terus tuh, dia tidak akan open karena opennya setelah ada merah. Kita akan coba lihat kalau 20.000.
Tapi rugi saya 199, 198.000 ya, paling tinggi. Oke, setengah tiga nanti akan saya close untuk live-nya. Kalau ini hijau-hijau terus, ini tidak akan open. Kita lihat merah dulu. Kalau kita pengen open, kita akan coba open aja dulu. Oh, ini udah merah ya. Kalau dia apa? Dia open. Dia sebenarnya target pertama, karena tembakan pertama, dia akan mengambil dari data di konfigurasi di angka target O2. Tetapi ketika ini sudah pertama sudah ini sudah clear, dia ke tembakan kedua dan seterusnya, dia akan mencari targetnya di 0,55 ini ya. 0,54 ini. Jadi nanti nanti akan berubah dia. Nah, ini dia akan berubah. Oke. Dia karena ada merah dia akan tetap cuma nah dia tetap di 1,55 ya. Tetap di 1,55. Oke. Nah, di sini kita lihat hasil bednya. Dia ada tulisan di ada angka 14 berarti dari 4 transaksi yang kita multi tadi sudah satu kali sudah target target 11.000 berarti dia tidak akan ngejar naik atau dia kembali ke tembakan awal yaitu di angka 20.000. Oke, kita sudah dapat kurang lebih ini sekitar 50.000 ya, 52.000, 3.000 ya. Kalau ditinggal itu mati singlenya kalau dimatikan lebih aman, artinya kita tidak akan resiko lossnya juga tidak akan tinggi. Kalau saya kalau ditungguin saya biasanya saya matikan. Sama nanti kan saya akan ngebom ketika ada pola ini paling tidak nanti ada 8 9 sampai 10 kali saya baru akan pindah nanti di bed kecil. Nah, karena hijau dua dia tidak akan ngejar ya di sini hijau dua tidak akan ngejar lagi dia akan tidak nembak lagi. Hijau lagi dia tidak akan nembak di sini. Kemudian ada request ketika hijau nembak ini belum bisa saya buatkan request karena tim IT-nya kemungkinan hari Senin baru kita bisa buatkan ketika hijau baru nembak. Ketika muncul hijau menembak nanti bisa. Kalau ini menembaknya adalah ketika dari 20 transaksi per terakhir itu ada merah 8 dan kemudian ada 10 transaksi ada merah 2 baru dia akan open. Kalau filternya ini tidak saya aktifkan otomatis setiap transaksi dia akan open ya. Setiap transaksi dia akan open. Setiap transaksi dia akan open. Kalau tidak aktifkan. Nah, ini kenapa tidak open? Karena dari 20 tadi kita lihat historisnya. 20 ini merahnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hanya 7. Kalau dia merah lagi baru dia open dia. Nah, ini kalau hijau dia tidak akan open. Ini filternya. Contoh kita berhentikan ya, kita berhentikan, kita stop. Filternya kita akan matikan. Oke, kita akan matikan start. Dia akan open dia nanti setelah ini. Jadi tidak ada filter ya, setiap transaksi dia open. Setiap transaksi dia open. Oke, dia open nanti. Nah, dia open. Setiap transaksi dia akan open.
ini tak tanpa filter. Jadi tanpa filter dia open terus. Tiap transaksi dia open. Nah, dia open open terus ya. Nah, dia akan naik. Dia akan naik di targetnya dia naik juga 1,78. Oke, dia akan naik lagi. Nah, targetnya 19 dia. Oke. Setelah 19 dia akan turun lagi di targetnya karena sudah targetnya dia berubah-ubah ya. Target outnya ini berubah-ubah dia. Dia akan kembali ke 155 lagi. Kita sudah profit 84.000. Oke, kita stop dulu. Kita akan pakai filter ya. Saya lebih suka pakai filter lebih aman karena saya main agak besar. Kalau kita lihat historisnya ini saya takut ya karena satu hijau merah satu hijau ini pasti akan panjang. Saya akan turunkan kita sudah dapat 95.000. Kita akan turunkan di angka 5.000. Tasik. Oke. Ini kita tidak naikkan. Oke. Kita akan main kita akan start. Nah, kita bisa melihat di sini ya guys ya. Kita bisa melihat kata tadi loss ya. Kita lihat tadi loss contohnya ini beresiko. Karena apa? Karena kita melihat pola tadi, pola yang ada tadi adalah historisnya hijau satu, hijau satu, hijau satu. Ini bang sangat beresiko sekali, sangat beresiko lagi. Jadi saya akan ngebom itu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita teruskan tadi kita jong, artinya berapa kali 4 kali merah semua. Jadi kalau sudah ada seperti ini, saya langsung saya stop. Kenapa saya stop? Kalau ditungguin lebih enak seperti ini. Jadi menghindari ini ya. Tapi kalau memang tidak ditunggu memang susah. Kalau tidak ditunggu itu beresikonya memang tinggi. Ini tadi sudah ya. Ya open lagi. Oke, kita lihat my bednya. Oke, untuk pelajaran siang ini mungkin sampai di sini. Saya tutup kita rekamannya saya tutup, tapi ini kita kita play. Tidak masalah karena kalau kita coba kita hitung berapa ruginya. Kalau tembakannya adalah 5.000. 2,8. 5.000 sama. Tadi sorry ini satu tadi ya. Oke, ini kita bisa hitung sebenarnya di sini 18.018 kali. Di sini sama dengan 18 ini kali i- ini. Ini 18. Nah, 27 ya berarti kalau 5.000 berarti sorry, sorry.
Ini sama dengan ini kali ini. Jadi resiko rugi kalau 5.000 adalah 135. Oke. Kita lihat historis lagi. Ini merah-merah, kuning. Oke. Kita kembali lagi kita bom contohnya di sini. Bom bisa ya. Cuma kita stop dulu ya. Kita stop untuk bitnya. Mainnya kita stop dulu. Kita akan stop stop recording.